Sudah beberapa hari ini, aku tidak melihat sosok Pak Marto, seorang pedagang nasi goreng yang biasa mangkal di depan kosan. Hampir setiap malam sepulang kerja, aku selalu menyempatkan untuk membeli dagangannya. Di samping rasanya enak, juga karena tahu kondisi perekonomian keluarga Pak Marto cukup memprihatinkan. Untuk menghidupi anak istrinya, beliau mengandalkan hasil keuntungan dari jualan nasi goreng itu. Nasi gorengnya pakai sambal nggak, Den? Tanya Pak Marto setiap kali ku pesan dagangannya. Pakai dikit aja, Pak. Kecapnya agak banyakan ya. Jawabku sambil memainkan HP membalas beberapa pesan yang masuk. Siap, Den, sahut Pak Marto dengan sigap, seraya mengaduk-aduk bumbu nasi goreng di atas penggorengannya. Sebentar kemudian, pesanan sudah siap terbungkus dengan rapi. Segera ku rogoh kantong celana untuk mengambil uang dan menyodorkan selembar uang berwarna biru pada Pak Marto. Duh, nggak ada uang kecil, Den. Saya belum punya kembaliannya. Maklum, belum ada penglarisan, kata Pak Marto menolak uang yang kuberikan. Pegang aja dulu sama Bapak, kapan-kapan diambilnya. Lagi pula saya ini kan pelanggan Bapak dan tiap malam beli nasi goreng Bapak. Hitung-hitung nyimpen deh. Aku tergelak sesaat, bermaksud mencandai laki-laki parubaya itu. Tapi saya ndak berani, Den. Takutnya nanti malah jadi hutang sama Den Bagas. Pak Marto tampak masih ragu menerima sodoran uang yang masih kupegang. Sudah, pegang aja dulu, Pak. Dengan sedikit memaksa, aku menyelipkan uang itu ke telapak tangan Pak Marto. Terima kasih ya, saya tinggal dulu. Soalnya masih ada kerjaan kantor nih. Pak Marto tertegun memandangi lembar uang yang dipegangnya. Besok-besok nggak usah bayar ya, Den. Soalnya uang Den Bagas masih ada di saya. Iya, Pak, tenang saja, jawabku sambil bergegas masuk ke dalam kamar kosan. Siap menyantap nasi goreng ala Pak Marto yang memang terkenal enak. Tapi itu terakhir kali aku bertemu dengan Pak Marto. Kira-kira hampir seminggu yang lalu. Sepertinya aku sedang kangen nasi goreng Pak Marto. Apakah mungkin karena aku lapar? Lamunanku tersentak, karena sepertinya sayup-sayupku dengar ada suara-suara penggorengan yang dipukul-pukul. Dan itu adalah ciri khas Pak Marto ketika sedang memanggil pelanggan. Pak Marto? Iya, itu memang Pak Marto. Yes, berarti malam ini tak usah bersusah payah mengganjal perut dengan sebungkus mie instan. Aku segera bergegas keluar dari kamarku dan menghampiri sosok laki-laki itu. Pak Marto, apa kabar? Kemana aja sih? Kok lama tidak jualan? Tanyaku sumringah sambil menepuk bahu Pak Marto yang terasa dingin. Pak Marto tidak menjawab. Laki-laki itu hanya tersenyum dan memandang sesaat. Pak Marto sakit? Tanyaku lagi, begitu memperhatikan wajah parubayanya tampak sedikit memucat. Namun Pak Marto diam. Dia hanya menjawab dengan gelengan kepalanya. Aneh,
ada apa dengan Pak Marto ya? Biasanya begitu melihatku, dia langsung menyambut dengan pertanyaan. Pakai sambal ndak, Den? Atau mungkin Pak Marto sedang mengalami masalah dengan keluarganya ya? Sampai tiba-tiba HP-ku berbunyi, dan rupanya panggilan dari teman kantor. Halo bro. Gas, lu ada di kosan gak? Gua mau ke situ sekarang. Ada urusan kerjaan yang kudu gua tanyain sama elu. Kata satu suara dari seberang sana. Aldi, teman sekantorku. Ya udah, datang aja. Gua lagi ada di kosan kok. Oke ya, gua langsung capcus nih. Siap. Lu udah makan belum? Kebetulan gua lagi pesan nasi goreng nih. Boleh. Pesanin gua satu saja ya. Oke. Aku segera mematikan ponsel. Pak, nasi gorengnya tambah satu lagi ya buat temanku. Pak Marto menganggukkan kepala. Tanpa ada sedikit pun suara yang keluar dari bibirnya yang hitam dan keriput. Lagi-lagi, aku merasa aneh. Pak Marto benar-benar berbeda malam itu. Ada apa ya? Tanyaku dalam hati. Bapak sedang ada masalah. Kalau Bapak mau berbagi cerita, mungkin saya bisa membantu, Pak. Kataku penasaran. Namun Pak Marto tetap terdiam. Dan tidak berapa lama kemudian, dia memberikan nasi goreng pesananku. Makasih atas perhatiannya, Den. Saya ndak apa-apa. Ini nasi pesanan Den Bagas, sekaligus melunasi hutang saya yang tempo hari itu loh. Ujar Pak Marto datar dan lirih. Beneran Bapak nggak apa-apa nih? Aku masih penasaran. Pak Marto menggelengkan kepala sambil tersenyum hambar. Aneh, ada apa sih dengan Pak Marto? Kejadian itu terus menghantui pikiranku, hingga aku tidak sempat menikmati nasi goreng yang tadi ku pesan. Sampai kemudian teman kantorku, Aldi, datang ke kamar kosan. Makan dulu ah, gua lapar nih. Aldi langsung membuka bungkusan nasi goreng pesanannya. Elu belum makan juga, Gas? Nungguin elu bro, masa gua makan sendirian? Jawabku segera. Lumayan masih belum begitu dingin. Dan beli nasi di mana lu, Gas? Tanya Aldi sesaat setelah menikmati nasi gorengnya. Emangnya kenapa? Kok rasanya aneh ya? Aneh gimana? Ya coba aja punya lu. Masa nggak bisa bedain sih? Aku pun segera mencicipi sedikit nasi goreng buatan Pak Marto tadi. Iya, semula kupikir hanya Aldi yang merasakan keanehan nasi goreng itu. Namun rupanya aku pun sama. Iya bro, kayak ada bau amis gitu deh. Jawabku sambil memuntahkan kembali sisa nasi yang belum sempat ditelan. Lo beli di mana sih? Hati-hati beli makanan zaman sekarang lu. Banyak penjual curang pakai bahan makanan ilegal. Aldi turut memuntahkan nasi goreng dari mulutnya. Gua beli dari penjual nasi goreng langganan gua kok. Selama ini perasaan baik-baik saja deh.
Di mana? Tuh, yang suka mangkal di depan kosan gue ini. Tiap malam dia ada di situ. Malam ini juga. Iyalah, biasanya sampai jelang pagi. Namanya... Perasaan gue tadi nggak ngeliat ada yang jualan nasi goreng di depan deh. Masa sih? Gue belum lama kok pesennya. Apa mungkin aja dia udah pergi ya? Tadi kata lu mangkal di situ sampai pagi. Gimana sih? Emang kok? Siapa nama pedagang nasi goreng langganan lu tadi? Pak Marto. Marto? Sebentar. Rasanya gue pernah baca kiriman berita di grup WA yang memberikan tentang kematian seorang laki-laki tua akibat kecelakaan lalu lintas. Seminggu yang lalu. Namanya sih agak mirip-mirip. Yang ini bukan, Gas? Aldi menyodorkan HP-nya. Aku pun memperhatikan dengan seksama foto korban kecelakaan di layar ponsel itu. Sekilas memang mirip dengan Pak Marto. Tapi apakah benar itu Pak Marto? Tapi memang mirip sekali. Tombel di wajah yang berlumuran darah itu juga mirip tombel Pak Marto. Apakah memang dia ya? Ya Tuhan. Aku segera berlari keluar kamar dan melihat ke tempat biasa Pak Marto mangkal. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan disertai gerimis yang mulai turun. Pak Marto, gumamku lirih. Kalau benar laki-laki itu sudah meninggal seminggu yang lalu, berarti kedatangannya tadi hanya sekedar untuk membayar lunas hutang uang kembalian tempo hari itu. Tiba-tiba, dari dalam kamar terdengar teriakan Aldi. Aku pun bergegas masuk kembali. Ada apa, bro? Tanyaku heran melihat wajah Aldi seperti tengah ketakutan. Aldi menuju ke depan. Tepatnya ke arah meja di mana kami tadi bersama menyantap nasi goreng buatan Pak Marto. Seketika, aku merasa darah mengalir dengan cepat menuju otak. Detak jantung mendadak berpacu sedemikian hebat. Perut teraduk dengan dahsyat, serta siap-siap memuntahkan isinya melalui mulut. Gila, sisa nasi goreng yang sempat kami makan tadi sekarang berubah merah bercampur dengan bercak darah, menebar aroma amis dan menjijikan. Seketika, aku tak lagi kuasa menahan lebih lama dorongan otot perut. Dan aku pun segera mengeluarkan sisa makanan yang tadi ku makan dengan hebatnya. Untuk selanjutnya, aku merasa tubuhku melemah disertai pandangan yang mulai menguning berkunang-kunang. Entahlah, aku tidak tahu apa yang terjadi sampai kemudian semuanya perlahan berubah meremang dan gelap. Gelap, gelap, dan gelap.